Kompas Petang kembali masih bersama saya Cindy Permadi. Saudara Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan, pemerintah tidak akan lagi melanjutkan wacana penerapan denda damai bagi koruptor. Menkum mengklarifikasi mekanisme denda damai hanya berlaku untuk tindak pidana ekonomi. Terkait wacana yang dilontarkan sebelumnya, Supratman mengaku hanya ingin menjelaskan perbandingan bahwa ada mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana yang menimbulkan kerugian perekonomian negara, seperti pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurut Supratman, selain tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi juga mengakibatkan kerugian negara. Supratman menjelaskan, denda damai bukanlah domain dari Presiden, melainkan kewenangan Jaksa Agung untuk pengampunan pidana ekonomi. Karena itu, denda damai tidak bisa diterapkan untuk mengampuni pelaku korupsi. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi. Yang saya maksudkan itu adalah mengcompare, karena undang-undang tindak pidana korupsi ataupun juga undang-undang kejaksaan khusus kepada tindak pidana ekonomi, dua-duanya itu adalah tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Dan ini bukan barang baru terkait dengan proses pengampunan, karena kita sudah pernah melakukan 2 kali tax amnesty. Kan negara memberi pengampunan. Kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga ada yang terkait namanya denda keterlanjuran untuk tindak pidana di bidang kehutanan. Itu hanya compare bahwa ada aturan yang mengatur, tetapi bukan berarti Presiden akan menempuh itu, sama sekali tidak. Karena bukan domain Presiden kalau menyangkut soal denda damai tadi. Itu adalah kewenangan yang diberikan kepada Jaksa Agung. Soal denda damai, sebelumnya Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menilai Menteri Hukum hanya mencari pembenaran dari gagasan Presiden Prabowo yang ingin mengampuni koruptor. Mahfud menegaskan, denda damai hanya untuk tindak pidana ekonomi, bukan untuk tindak pidana korupsi. Pak Prabowo untuk kemungkinan memberi maaf kepada koruptor asal mengaku secara diam-diam dan mengembalikan kepada negara secara diam-diam. Itu kan salah. Undang-undang korupsi tidak membenarkan itu, hukum pidana tidak membenarkan itu. Lalu menterinya mencari dalil pembenar, itu kan ada di Undang-Undang Kejaksaan, denda damai. Denda damai itu hanya untuk tindak pidana ekonomi sesuai dengan Undang-Undang tentang Bea Cukai, Undang-Undang Perpajakan, dan Undang-Undang Kepabeanan. Itu hanya untuk tindak pidana ekonomi tertentu. Korupsi tidak masuk di situ. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman menilai kritik mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD soal wacana pengampunan terhadap koruptor dengan mengembalikan kekayaan negara tak perlu digubris, tak perlu ditanggapi. Habib menyebut kritikan Mahfud tidak sejalan dengan kinerjanya saat menjabat sebagai menteri saat pemerintahan Joko Widodo. Pernyataan umum seorang pemimpin pemerintahan maupun pemimpin negara, kepala negara, nggak bisa dijawab dengan hal ihwal prosedural ala Mahfud MD. Mahfud MD ini orang gagal. Ya, dia sendiri menilai dia gagal 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD? Gak mungkin Pak Prabowo itu menginstruksikan untuk mengabaikan berbagai peraturan perundang-undangan. Intinya adalah semua protokol hukum kita memang ditujukan untuk memaksimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara.